Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang kini bergelar Prabu Purbaya berhasil ditawan oleh kelompok Resi Amista. Dan di tempat tersebut, Raden Purbaya bertemu dengan Paramita yang telah terkena pengaruh dan hasutan dari Resi Amista. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan pula, Cempaka yang tengah terlunta-lunta karena dihina oleh Paramita bertemu dengan seorang pelarian dari keraton Kencana Wungu yang semula mengira dirinya adalah seorang wanita jahat yang telah merebut keraton Kencana Wungu. Nah, pandanglah aku baik-baik, Paman. Apakah aku adalah orang jahat itu? Wanita jahat itu? Nah, bagaimana, Paman? Apakah aku orang jahat yang Paman pernah jumpai itu? Iya. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya salah menduga. Nona bukanlah wanita jahat itu. Nona bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku. Junjunganmu? Iya. Ada apa sebenarnya, Paman? Coba, ceritakanlah. Mudah-mudahan aku bisa menolong Paman. Tidak mungkin, Nona. Mereka adalah orang-orang yang sangat sakti. Mereka mampu membunuh beberapa tokoh utama keraton kami yang menentang mereka. Ceritakanlah, Paman. Percayalah padaku. Lihatlah batu besar itu, Paman. Iya. Perhatikan baik-baik. Hup! Hiya! Nah, apakah Paman belum juga mempercayai aku? Iya. Ternyata kau juga seorang wanita yang hebat, yang mungkin tidak kalah hebatnya dengan wanita itu. Iya, kau hebat. Nah, ceritakanlah, Paman. Baiklah, Nona. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari Istana Kencana Wungu. Pada suatu malam, tepatnya 2 hari yang lalu, beberapa orang tiba di dalam Istana Kencana Wungu. Kami mendengar sedikit keributan, tapi beberapa saat kemudian suasana menjadi tenang kembali. Tapi esok harinya, tiba-tiba saja di lingkungan istana telah muncul seorang wanita muda yang jika tidak salah ya sedikit lebih muda dari Nona. Berwajah cantik jelita, tapi perangainya agak buruk, kejam. Salah seorang dayang telah dipukulnya hampir mati. Siapakah mereka itu, Paman? Lalu bagaimanakah dengan Baginda Sakti Dewangga sendiri? Baginda Sakti Dewangga yang biasa mampu bersikap tegas dan bijaksana, kini hanya diam saja, tak mampu untuk mengambil sikap. Apa Paman tidak tahu siapa gadis itu? Apakah
mempunyai hubungan tertentu dengan Baginda Sakti Dewangga? Ya, setahu saya tidak, Nona. Baginda sedikit pun tidak bersikap bersahabat dengan mereka. Demikian juga wanita muda itu serta kakek tua asing. Aneh. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Lalu mengapa kau sendiri bisa berada di sini? Ya, suatu ketika saya mengintip Baginda Sakti Dewangga yang tengah ribut dan bertengkar dengan kelompok orang yang saya tidak kenal itu. Mereka mengetahui perbuatan saya, kemudian memukul saya setengah mati. Segera saja sejak saat itu saya tinggalkan istana Kencana Wungu. Sungguh aneh sekali. Apakah yang tengah terjadi di keraton itu? Akan kucoba selidiki. Untuk sementara, Paman boleh bersembunyi jika memang takut. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat keadaan akan berhasil pulih kembali. Selamat tinggal, Paman. Hup! Seandainya saja saat ini aku berada di Karang Sedana, tentu aku akan mengajak adik Purbaya dan juga kakek untuk bersama-sama menyelidiki keraton Kencana Wungu. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin aku dapat kembali lagi ke Karang Sedana. Kehadiranku di sana benar-benar akan menjadi penghalang bagi perjodohan adik Paramita. Gusti Prabu Purbaya memang telah dijodohkan sejak dulu oleh ayahandanya. Mereka harus bersatu. Dan lagi, apalah aku ini? Adik Paramita benar. Aku adalah seorang budak yang hina, seorang dayang pengasuh, seorang abdi, dan kini adalah seorang janda. Tidak sepantasnya adik Purbaya menikah denganku. Adik Paramita adalah gadis yang tepat untuknya. Biarlah aku menyingkir saja. Aku tinggalkan Karang Sedana agar tidak menjadi perintang bagi hubungan mereka. Apa yang akan kulakukan sekarang? Menyelidikinya secara diam-diam, ataukah memasukinya secara terus terang, menantang dan beradu dada? Kukira masih cukup waktu untuk memikirkannya. Biarlah, sementara aku mengisi perutku yang kosong ini dulu. Baru kemudian aku pikirkan caranya. Itu agaknya sebuah warung yang cukup ramai. Aku ke sana saja. Paman, aku minta makan. Beri apa saja, asalkan ada semangkuk sayur panas. Oh, baik, sebentar nak ya. Beberapa saat saja, Cempaka sudah menyantap makanan yang dihidangkan pemilik warung itu. Dan tengah asik ia menikmati hidangannya, tiba-tiba muncul seorang wanita setengah baya, memasuki warung itu dengan wajah yang lesu tanpa gairah. Nyi Windy aneh sekali. Tinggal di dalam istana, tapi makannya selalu saja di warung Kang Bunta seperti kita. Bukankah makanan di dalam istana itu enak-enak, Nyi? Kenapa? Kok kelihatannya hari ini Nyi Windy lain sekali? Mengapa kelihatannya murung? Sedang sakit? Tidak. Iya, kok jadi seperti itu? Kelihatannya agak pucat dan sedikit kurus. Tidak seperti 3 hari yang lalu.
Kang Bunta, beri saya batu api. Batu api? Tidak biasanya beli batu api. Apa di istana tidak ada? Sulit dan repot mencarinya, Kang. Batu api, Kang. Ya, sebentar Nyi ya. Tidak pesan makan seperti biasanya, Nyi? Tidak, sudah makan di dalam. Loh, tidak sakit tapi kok lesu seperti itu. Ada apa, Nyi? Katakan saja pada Dandun, aku ini adalah calon juragan. Oh, ini batu apinya, Nyi. Oh iya, permisi Kang Bunta. Kang Dandun, saya kembali. Siapakah dia itu, Paman? Oh, dia itu Dayang Istana. Dayang Istana yang paling lucu dan pandai bercerita. Hampir setiap kali datang dia selalu bercerita begitu. Iya, aneh kok sekarang. Hari ini tiba-tiba saja jadi seperti itu. Ini Paman uangnya. Loh, tunggu, Nona kan masih ada kembalinya ini. Ambil saja untuk Paman. Baru bertanya kok tiba-tiba saja pergi. Tergesa-gesa lagi. Aneh, siapa anak gadis itu ya? Sudah, jangan memikirkan gadis semudah itu, Bunta. Itu air liurmu keluar, bersihkan. Oh, setan, menghina saja engkau, Dun. Jangan berisik, Bi. Sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Siapa kau? Ayo menyingkirlah. Aku akan segera kembali ke istana. Tunggu, Bi. Saya akan menolong Bibi dan juga junjungan Bibi. Mari kita ke tempat gelap sana. Tapi siapakah kau? Apakah yang kau ketahui tentang junjunganku dan Keraton Kencana Wungu? Sedikit. Aku mengetahui sedikit dari seorang pengawal dalam yang melarikan diri dari Kencana Wungu. Oh, Jurangkang Seta. Ayolah, ikut aku ke sana. Di sini berbahaya jika sampai diketahui kelompok mereka. Ada apakah, Nona? Apa sekarang yang ingin kau ketahui? Tidak ada yang ingin aku ketahui dari Bibi Windy. Aku hanya ingin meminta pertolongan dari Bibi. Pertolongan? Dari aku seorang dayang tua? Iya. Kau jangan mengada-ngada, Nona. Banyak sekali yang dapat Bibi bantu. Membantu aku dan juga membantu junjungan Bibi, Prabu Sakti Dewangga. Katakanlah, apa yang harus aku bantu, Nona? Ajaklah aku masuk ke dalam istana Kencana Wungu. Iya, ajak aku masuk ke sana. Akuilah bahwa aku ini adalah kemenakan Bibi yang hendak mencari kerja. Atau apa sajalah Bibi dapat katakan sesuka hati Bibi. Asalkan saya dapat masuk bertemu dengan Prabu Sakti Dewangga dan juga kelompok pengacau itu. Bagaimana? Bibi bersedia bukan? Ya, pasti aku bersedia. Tidak ada seorang pun pengawal yang akan menghalangi kedatanganmu bersamaku, Nona. Aku adalah salah seorang pengasuh, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga. Dan lago prajurit-prajurit itu kini hampir berputus asa karena sikap dari Baginda Sakti Dewangga yang bagaikan boneka saja. Ayo, Nona. Iya. Tapi apakah yang akan kau lakukan di dalam sana? Apakah Nona akan mampu menghadapi beberapa orang itu? Mereka sakti sekali, Nona. Beberapa tokoh utama dari keraton ini telah tewas karena menentang mereka. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan bersikap sebaik mungkin. Percayalah. Baiklah, mari, Nona. Bersama dengan Bibi Windy, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga, Cempaka berhasil masuk ke dalam keraton tanpa banyak pertanyaan. Dan setibanya di dalam bilik dayang itu,
bagaimanakah caranya jika aku ingin bertemu dengan Baginda Sakti Dewangga? Di manakah bilik beliau? Biliknya tidak jauh dari sini, Nona. Di seberang taman kecil terdapat sebuah pondok. Nah, di samping pondok itulah pintu dari bilik utama, tempat di mana Baginda dan keluarganya disekap. Oh iya. Akan tetapi berbahaya sekali, Nona. Ada 2 orang penjaga yang berwajah seram yang selalu berganti-ganti menjaga beliau. Juga seorang resi asing kerap terlihat lalu lalang di dalam istana ini. Sedangkan gadis muda yang galak, yang merupakan salah satu dari kelompok pengacau itu, merupakan orang yang paling sering terlihat. Dan seakan-akan, Nona, dialah yang paling dihormati oleh kelompok pengacau itu. Ayolah, malam sudah cukup larut. Penerangan istana cukup untuk menghalangi pandangan orang-orang terhadap diri saya. Berhati-hatilah, Nona. Jika suatu saat Nona bergerak sendiri, saya akan mengabarkan penjaga malam dan juga beberapa dayang, agar jika bertemu dengan Nona dapat membantu. Ayolah, Nona. Mari, Bi. Sepi sekali. Tidak ada seorang penjaga pun. Mari, berjalanlah dengan tenang dan wajar. Iya, Bi. Nona, sampai saat ini saya belum mengetahui nama Nona. Bolehkah? Nama saya Cempaka, Bi. Hei, Bibi Dayang, mau kemana kalian? Nona muda yang jahat itu. Hei, mau kemanakah kalian berdua malam-malam seperti ini? Saya adalah dayang pengasuh Baginda Sakti Dewangga. Saya ingin melihat keadaannya. Hati saya tiba-tiba saja berdebar kalau ia membutuhkan bantuan saya. Tidak perlu terlalu kau pikirkan nasib dirinya. Kembali saja. Oh, Tuhanku. Tidak salahkah pendengaranku ini? Oh, aku tidak salah. Pastilah di hadapanku ini adalah adik Paramita. Tapi bagaimana ia bisa berada di sini dan terlibat dalam urusan seperti ini? Heh, apalagi yang kau pikirkan? Kembali saja. Jangan terlalu mengurusi dirinya. Bukankah kau sudah mengerti? Di sini, saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuasaan. Kau boleh pergi tidur. Biarkan kawanmu yang melayaniku. Oh iya, tapi biarlah saya saja. Heh, aku menyuruh kawanmu itu. Biarlah, Nyai. Saya akan melayani nona muda ini. Dayang tua pengasuh Baginda Sakti Dewangga terpaksa meninggalkan Cempaka dengan perasaan cemas. Sementara itu, Cempaka masih saja menunduk. Kau juga. Apalagi yang kau tunggu? Cepat, masaklah air. Baik, Nona. Aku penasaran sekali. Bagaimana bisa Paramita berada di sini? Aku harus meyakinkan rasa hatiku ini. Ingin sekali aku melihatnya. Ketika Cempaka menikung ke arah kiri, ia sempatkan diri untuk menoleh ke belakang dan... Tidak salah dugaanku. Paramita. Aneh. Apa yang sesungguhnya terjadi di tempat ini? Dan apakah Gusti Prabu Purbaya tidak melibatkan diri dalam peristiwa ini? Setidak-tidaknya mengetahui perbuatan Paramita. Dewata aku. Di manakah dapur istana ini berada? Semoga saja aku tidak mendapat kesulitan sebelum berhasil menyelidiki kejadian aneh di istana ini. Itu Bibi Dayang. Di sana dapurnya. Ayo cepat ku antar. Mari, Bi.
Aku tahu kau memerlukan kesempatan ini. Karena itu lakukanlah, tapi berhati-hatilah. Iya, Bi, aku akan berhati-hati. Apakah kau mengenal Nona Galak itu? Kulihat kau terus menunduk saja. Iya, Bi, saya mengenalnya. Mudah-mudahan saya dapat membongkar misteri dan kejahatan di dalam keraton ini. Nah, airnya telah siap. Bawalah dan berhati-hati. Iya, Bi. Bibi kembali saja tidur. Iya. Tapi awas, air panas itu menyiram tubuhmu, Cempaka. Jangan khawatir, Bi. Menurut Bibi Dayang, kamar Paramita berada di pondok di muka bilik utama, bilik Baginda Sakti Dewangga. Mudah-mudahan aku dapat membongkar misteri di keraton ini. Itu dia. Rupanya Paramita tengah menunggu di pintu pondoknya. Cepat sedikit jalannya. Iya, Nona. Masuk dan tuang air hangat itu ke dalam tempat air di kamar mandiku itu. Iya, Nana. Jika sudah, kau boleh pergi. Carikan aku nasi dan lauk pauk yang lengkap, ya. Cepat, kau harus sudah mendapatkannya sebelum aku keluar dari pondok ini. Iya, Nana. Beberapa saat setelah meninggalkan pondok Paramita, Cempaka telah bertemu kembali dengan dayang tua itu yang kemudian menolongnya menyiapkan makanan. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka telah berada di muka pondok Paramita. Rupanya anak manja itu belum selesai mandi. Untung saja. Selendang yang kulibatkan di kepalaku ini tidaklah mencurigakan Paramita. Siapa kau? Saya, Tuan. Saya Dayang istana ini. Sedang apa kau di sini, ha? Menunggu nona muda itu, Tuan. Menunggu dan membawakan makanan ini, Tuan. Kenapa tidak kau tinggalkan makanan itu di dalam biliknya dan pergi dari sini? Ampun, Tuan. Saya tidak berani melakukannya. Nona muda ini memerintahkan saya untuk menunggunya di sini. Iya, aku yang menyuruhnya. Ada apa, setan gimbal? Manusia kotor? Tidak, Nona Mita. Tidak. Saya hanya sekedar memeriksanya. Karena ia berada di daerah terlarang seperti ini. Dia harus segera pergi. Dia justru akan kubawa ke tempat yang paling terlarang. Ke kamar tahanan itu. Kau mau apa, kecoa busuk? Nona, janganlah engkau keterlaluan. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu dan juga pada gurumu? Tidak. Aku akan menghukummu sendiri dengan kemampuanku, dengan kepandaianku. Kau tunggu sajalah, gembel busuk. Ayo ikut aku, Dayang. Baik, Nona. Akan kemanakah aku dibawanya? Kamar tahanan siapa sebenarnya? Keluarga istana Kencana Wungu kah? Adik Paramita sekarang sudah jauh berubah sekali. Entah pengalaman apa yang telah dijumpainya dalam beberapa hari ini. Nah, buka pintu itu. Letakkan makanan itu di meja. Kemudian tinggalkanlah kamar ini. Baik, Nona. Untuk apa kau datang lagi, Adik Paramita? Adik Purbaya. Masihkah kau hendak menghina, mengejekku? Percayalah, aku bukanlah pembunuh orang tuamu. Kau telah dipengaruhi oleh Resi Amista yang jahat itu. Kenapa kau tidak juga segera keluar, Dayang? Apa kau ingin aku melemparmu? Iya, Nona. Mengapa
adik Purbaya berada di sini, tertawan di tempat ini. Resi Amista. Bagaimana bisa Paramita menjadi murid dari Resi Amista? Aku akan mencari tempat yang tersembunyi untuk mendengarkan pembicaraan mereka dengan aji 4 arah pembeda gerak. Sudut taman ini cukup tersembunyi. Hup. Atas bimbingan Mahaguru Padepokan Gua Larang, yaitu Mamang Kuraya kakeknya, Cempaka berhasil menguasai sebuah aji pendengaran sakti yang mampu mendengarkan suara dari jarak yang jauh. Apakah kau masih juga tidak bisa mempercayai kata-kataku? Tapi, apakah aku tidak bisa dan tidak harus mempercayai kata-kata kakek Amista? Juga tentang apa, adik Paramita? Sudahlah. Pokoknya aku senang melihat kau saat ini dalam keadaan tidak berdaya seperti ini. Aku puas. Dan aku akan lebih puas lagi jika kau terkurung bersama-sama dengan orang-orang yang kau sayangi, kau cintai, bersama dengan Cempaka. Jangan khawatir, aku akan segera melepaskanmu, Kakang Mas. Dan kelak, aku akan ke Karangsedana. Apabila aku telah memiliki kepandaian yang tinggi, aku akan membalaskan sakit hatiku. Aku tidak ingin kalah dengan Kak Cempaka. Kau tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Kakekmu telah berpesan padaku. Tinggalkan tempat ini, manusia iblis. Laki-laki kotor, gembel bau, kecoa kudis. Tinggalkan tempat ini. Kau akan dapat terpengaruh oleh rayuan anak muda itu, Nona Paramita. Tinggalkan saja tempat ini. Setan busuk. Kubunuh jika kau tidak segera keluar dan menutup pintu itu. Kau belum mampu melakukannya, Nona. Setan! Paramita segera menubruk Ki Cengkar Pawon. Akan tetapi tokoh sakti dari kalangan hitam itu menutup pintu sambil tertawa. Dan Paramita yang menjadi berang bermaksud hendak mengejar laki-laki yang telah menghinanya itu. Akan tetapi terdengar panggilan dari Raden Purbaya. Sudahlah adik Paramita. Kembalilah kemari. Kakang Mas Purbaya. Sudahlah. Ada apa adik Paramita? Mengapa kau jadi seperti ini? Semakin galak, semakin menakutkan seperti ini. Sudahlah, jangan menangis lagi. Laki-laki itu sudah menghina aku, Kakang. Dia telah membuatku malu, telah merusak kehormatanku. Setan, kubunuh laki-laki itu. Dia telah mengganggumu. Iya, Kakang. Dia telah merobek bajuku di hadapan kawannya. Aku benar-benar malu. Aku malu, Kakang. Kehormatanku telah dibuatnya hancur. Jadi dia hanya merobek bajumu saja? Iya, Kakang. Aku ingin sekali membalaskan semua hinaan ini. Tapi aku belum memiliki kepandaian yang cukup. Lalu, kenapa aku tidak meminta bantuan gurumu, Resi Amista? Tidak, Kakang. Aku ingin membalaskan sakit hatiku itu dengan tanganku sendiri, dengan kepandaianku sendiri. Apakah gurumu tidak memberikan tuntunan untuk dapat membalaskan dendammu? Iya, Kakang, tapi itu akan memakan waktu. Sudahlah, Mita. Jangan menangis saja. Kakang, kau biasanya selalu baik padaku. Maukah kau membantuku untuk dapat membalas dendam pada manusia kotor itu? Manusia bau dan jelek yang telah menghinaku. Maukah kau, Kakang Mas Purbaya? Tentu saja aku mau, Mita. Kau adalah adikku yang manis. Aku pasti akan membantumu. Tapi dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu? Aku akan menolongmu, Kakang. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Marilah aku pandang keluar. Aku akan mengupayakan kesembuhan dirimu di luar. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan, karena kakek Amista sedang tidak berada di istana. Ayo, kita keluar, Kakang.
Aku masih sanggup jika hanya berjalan saja. Kukira kau tidak perlu memondongku, Mita. Tubuhku terlalu berat. Sudah, tidak usah cerewet, Kakang. Cempaka yang mengetahui rencana tersebut dengan pendengaran saktinya segera saja bersiap membantu rencana tersebut. Aku harus memancing laki-laki kasar yang nampaknya juga menjaga keadaan Paramita. Itu dia di sana. Hup! Cempaka segera saja berkelebat naik ke atas genting dengan gerakan yang sengaja dibuat lamban. Oi, berhenti! Siapa kau maling busuk? Dan segera setelah Ki Cengkar Pawon melihat bayangannya mengejar naik ke atas genting. Dan beberapa saat saja, dua bayangan telah saling susul-menyusul meninggalkan kota raja. Kukira cukup sudah aku memancing laki-laki ini. Sekarang aku harus kembali ke istana untuk melihat keadaan keluarga Baginda Sakti Dewangga. Hup! Setan belang. Siapakah bayangan tadi? Gerakannya hebat sekali. Kukira sudah tidak ada lagi tokoh yang memiliki kepandaian sehebat itu di Istana Kencana Wungu. Baginda pun tidak memiliki kesaktian seperti itu. Celaka. Mengapa aku meninggalkan istana? Bukankah Kakang Amista melarangku untuk meninggalkan istana? Aku harus segera kembali. Hop. Perbuatan anak gadis itukah? Mita! Paramita! Mita! Paramita! Di mana engkau? Mita! Maka pastilah anak itu yang melarikan. Resi Amista harus mengetahui bahwa muridnya adalah seorang pengkhianat yang harus mendapat hukuman yang seberat-berat. Hai! Pengawal! Pengawal! Kumpul pengawal! Apa saja yang kau kerjakan, ha? Apakah kalian tidak melihat seseorang yang masuk ke dalam istana? Sekelompok pencuri. Kawanan kami telah hilang. Apa kalian tidak ada yang melihat? Pencuri kawanan. Kawanan khusus yang terdapat di samping bilik Baginda. Jawab! Jangan hanya melongo saja. Sial! Aku yang harus menanggung kesalahan ini. Semua itu adalah karena ketololan dan ketidakbecusan kalian. Goblok! Apa saja yang kalian kerjakan? Hah? Berjaga apa? Kawananku hilang dibawa lari oleh seseorang. Kalian juga tidak mengetahuinya. Tolong! Bangkai kalian semua. Sial! Aku kini yang harus mempertanggungjawabkannya. Semua ini adalah karena ketololan dan kegoblokan kalian. Ada apa, Ki Cengkar Pawon? Sudahlah, masuk dan tidur sajalah engkau. Tidak ada artinya engkau bangun dan keluar dari bilikmu itu. Engkau selalu saja marah-marah. Mengamuk tidak tentu arah. Setan belang. Kau katakan aku malah tidak tentu arah. Seorang tawanan penting telah hilang. Baiklah. Aku akan membantu mengusutnya. Siapa prajurit yang mengawalnya?
Kipulut, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini? Panggil prajurit penjaganya. Ampun tuanku, hamba benar-benar tidak mengerti tawanan mana yang dimaksud. Tapi menurut Ki Cengkar, tawanan yang berada dalam daerah terlarang di sekitar bilik tuanku, di sekitar tempat ini, tuan. Ya, jika begitu, tidak ada seorang pun dari prajuritku yang dapat disalahkan, Ki Cengkar. Apakah benar demikian? Tetapi bagaimana bisa pencuri itu masuk hingga kemari? Bukankah mereka adalah penjaga gerbang istana, juga penjaga halaman, penjaga serambi, penjaga Balairung Agung, peronda dari setiap bagaian istana? Benar. Kau benar. Benar sekali, Ki Cengkar. Tapi kesalahan tidak dapat sepenuhnya dijatuhkan pada prajurit-prajurit penjaga. Kau juga harus bertanggung jawab. Diam! Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengatur. Menilai perbuatan prajuritmu sekalipun, apalagi menilai diriku. Kau adalah tawananku. Pada saat ketegangan menjadi semakin memuncak, tiba-tiba terdengar suara halus namun teramat menyeramkan. Kembalilah ke tugas kalian masing-masing. Aku tidak ingin terjadi keributan. Kembalilah cepat. Kakang Amista. Kau juga. Kembalilah ke kamarmu, Dewangga. Masuklah. Tidak ada yang perlu kau kerjakan malam-malam seperti ini. Ampunkanlah aku, Kakang Amista. Aku telah melakukan satu kesalahan. Kakang berhasil menangkap keduanya kembali. Bawa keduanya ke dalam tahanan semula. Keduanya, Kakang. Juga Nona Paramita. Ya, juga anak itu. Bawa cepat dan kemudian kembali kepadaku. Baik, Kakang. Hop, hai, hai. Aku paling tidak suka melihat rekanku melakukan satu kesalahan. Apalagi kesalahan yang kau buat kali ini sangatlah besar. Ampunkan aku, Kakang Amista. Aku telah diperangkap oleh sesosok bayangan hingga mengabaikan penjagaan di dalam istana ini. Ampunkan aku, Kakang. Baiklah, karena aku berhasil kembali menangkap kedua pelarian itu, aku mengampuni kesalahanmu. Lalu apakah yang akan Kakang Amista lakukan dengan mereka, terutama dengan Nona Paramita? Besok pagi-pagi sekali, seluruh orang-orang kita di hutan bambu Situraja akan datang ke istana ini. Mereka datang lengkap dengan seragam prajurit Kencana Wungu. Akan tetapi kau tetap akan dapat membedakan antara prajurit dari hutan bambu dan prajurit Kencana Wungu, yaitu dengan melihat sabuk merah yang dikenakan prajurit kita dari hutan bambu Situraja. Iya. Lalu anak muda itu bagaimana? Apakah tidak sebaiknya Kakang bunuh saja? Sebaiknya ingin sekali aku menyelesaikannya. Tapi, sudahlah. Aku mempunyai rencana lain sebelum membunuhnya. Apa itu, Kakang Amista? Adi Sampar Angin sudah tahu tentang kehebatan anak itu. Tetapi engkau agaknya belum mengerti Adi Cengkar Pawon. Iya benar. Apa kehebatannya, Kakang Amista? Anak itu akan menjadi semakin hebat bila mana berada bersama-sama dengan seorang wanita muda lain yang bernama Cempaka. Semakin hebat. Seperti apa itu, Kakang? Di dalam tubuh kedua anak itu tersimpan satu kekuatan aneh. Satu kekuatan halus yang teramat luar biasa. Kakang bersungguh-sungguh. Ya, kekuatan dari Sang Hyang Betara Wisnu dan Nyai Pohaci. Kakang pasti sedang mendustaiku. Tidak. Aku tidak mendustaimu, Adi Cengkar Pawon. Dengarlah ceritaku selanjutnya. Iya, Kakang. Lanjutkanlah. Kekuatannya itu agaknya muncul bila mana mereka itu bersatu. Ya, aku semakin yakin itu karena mereka pada dasarnya adalah sepasang kekasih. Maksud Kakang, beliau berdua, Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Nah,
Aku mempunyai satu rencana. Aku akan mengusir kekuatan halus yang berada di dalam tubuh anak itu dengan cara khusus. Maksud kakang? Aku justru akan memisahkan sepasang kekasih itu dengan caraku. Aku akan menikahkan Purbaya dengan muridku Paramita. Nah, sekarang kau bawalah Paramita kemari menghadapku. Baik, kakang. Kakang Amista agaknya telah menjadi gila. Kekuatan halus apa? Ada-ada saja Kakang Amista itu. Ini Kakang, anak ini masih dalam keadaan pingsan. Ya, kau boleh keluar dan beristirahatlah. Sebentar lagi fajar akan datang. Biarlah aku berdua saja dengan muridku ini. Baik Kakang, aku permisi. Engkaukah yang telah membawaku kembali kemari? Kakek yang menyambar dan membuatku tidak sadarkan diri. Benar, Mita. Kenapa kau menangis, Mita? Ada apa? Kakek jahat. Kakek jahat. Kakek telah membuat Kakang Mas Purbaya menderita. Membuat Kakang Mas selalu sendiri dalam kegelapan kamar itu. Kakek jahat. Siapa yang jahat? Hah? Kau salah menduga, Mita. Kau salah menduga. Dengarlah, Mita. Purbaya itu adalah seorang tahanan. Seorang tawanan sudah selayaknya dimasukkan dalam rumah atau kamar tahanan. Tapi dia aku tempatkan dalam kamar istana ini. Dan aku beri makanan yang layak bagi seorang raja adanya. Tapi kasihan sekali Kakang Mas Purbaya yang terkurung terus-menerus. Kapan kakek akan melepaskannya? Bukankah dia adalah pembunuh ayahandamu? Tidak, aku tidak percaya, Kek. Jika dia adalah pembunuh ayahandaku, mengapa ibunda tidak pernah bercerita? Jika dia bukan pembunuh ayahandamu, mengapa ibundamu berupaya hendak membunuhnya? Hendak menjatuhkan kekuasaannya? Huh? Itu. Mita. Mungkin ibundamu masih menganggap engkau adalah seorang anak ingusan. Sehingga perkara besar seperti ini belum pantas diceritakan. Tidak, aku sudah besar. Tidak boleh ada orang yang mengatakan aku masih kecil. Aku sudah besar. Iya, kau sudah besar. Kau memang sudah besar, Mita. Sudahlah, sekarang aku mempunyai satu rencana untukmu. Aku tahu kau mencintai Purbaya, kakakmu itu. Bukankah demikian? Mita, aku mempunyai permusuhan dengan Purbaya. Tetapi demi kebahagiaanmu, aku rela untuk menghapuskan semua itu asalkan anak itu mau menikah denganmu. Oh, benarkah itu, Kek? Kakek akan menikahkan aku dengannya dan kakek akan membebaskan Kakang Mas Purbaya? Tentu saja, Mita. Tentu saja. Aku akan membebaskannya. Masakan aku masih harus menyekap dia di dalam kamar jika sudah menjadi suamimu? Hah? Kakek sudah berjanji dan kakek harus menepatinya. Aku memang sudah dijodohkan sejak kecil dengannya. Kakek sudah berjanji akan membebaskannya. Ayolah, katakan saja padanya, Kek. Katakan, Kek. Kau sajalah yang mengatakannya. Tidak, aku tidak mau. Aku malu mengatakannya, Kek. Baiklah kalau begitu. Biar nanti adik Cengkar Pawon yang akan menyampaikannya. Mengapa harus kadal kurap itu, Kek? Memang harus ada seorang penghubung, Mita. Tidak pantas jika aku ataupun dirimu yang membicarakannya. Biarlah dia saja yang akan membicarakannya. Ya, terserah.
kamar ini gelap sekali. Padahal pagi sudah datang. Biarlah, aku akan membuka jendela itu. Lihatlah, alangkah segarnya dan cerahnya pagi ini. Dengarlah itu suara burung pagi. Alangkah segarnya. Ada maksud apa kau datang kemari? Katakan saja. Nasib tuanku baik sekali. Dari seorang tawanan, kini dibebaskan dengan begitu saja. Malah akan menerima satu karunia. Karunia yang nikmatnya tiada terkira. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak tertarik dengan berita yang kubawa ini? Bagaimana aku kan tertarik? Tahu pun belum aku isi beritanya. Agaknya kau seorang yang sombong. Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin sekali memecahkan mulutmu itu. Ketahuilah, kau akan dibebaskan segera. Bersiap-siaplah untuk menikmati karunia dari Kakang Amista. Sial. Dengar, kau akan dinikahkan dengan muridnya Nona Paramita. Setan, iblis, busuk. Agaknya resi iblis itu telah meracuni adik Paramita semakin jauh. Kau masih juga memaki Kakang Amista, Bukannya kau berterima kasih? Katakan pada Kakang Murusi asing itu bahwa aku... Kakang Mas Purbaya, ini aku bawakan makanan untukmu. Paramita, berhati-hatilah dengan resi itu. Dia pasti akan merencanakan satu jebakan untuk kita, untukku. Kakang Mas salah duga. Kakek akan segera membebaskan Kakang Mas dan apa Ki Cengkar Pawon belum mengatakannya? Tumpahkanlah semua isi hatimu itu langsung padanya. Ki Cengkar Pawon tertawa terbahak-bahak menggoda kedua remaja itu. Beberapa saat Paramita masih dapat berdiam diri, tetapi akhirnya karena Ki Cengkar Pawon terus saja tertawa, ia menjadi salah tingkah dan kemudian berlari meninggalkan kamar tahanan itu dengan muka bersemu merah karena malu. Mengapa kau diam saja, Tuan Purbaya? Apakah kau akan menolak anak itu? Gadis manis itu? Anggukkan kepalamu dan aku akan segera mempersiapkan segala keperluannya hari ini juga. Raden Purbaya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bayangan Cempaka, gadis yang teramat dicintainya, hadir di pelupuk matanya. Akan tetapi untuk menggelengkan kepala, rasanya ia pun tidak mempunyai kekuatan lagi. Ia sadar Paramita akan menjadi hancur hatinya dan akan semakin terperosok jauh tidak terkendali bersama Resi Amista. Kenapa kau diam saja? Apakah memang kau tidak suka dengan gadis itu? Kau mempunyai gadis lain, Cempaka? Ini pasti adalah sebuah siasat busuk. Aku tidak tahu. Setan kau, Amista! Mengapa kau berteriak-teriak seperti itu? Jika memang kau tidak mau menerima limpahan nikmat ini, baiklah, aku akan menyampaikannya. Tunggu Ki Cengkar Pawon. Ada apa? Kau mau menerimanya? Raden Purbaya tidak ingin Paramita menjadi semakin hancur hatinya. Akan tetapi, ia juga tidak bisa mengenyampingkan Cempaka. Sesaat ia tertunduk,
Sementara itu Cengkar Pawon kembali mendekatinya sambil tertawa-tawa. Tunggu dulu Ki Cengkar Pawon. Apakah kau bersedia? Kau berubah pikiran Tuanku Purbaya? Yang jagat betara, apakah yang harus aku lakukan kini? Aku tidak mungkin akan menikah dengan Paramita, tapi aku tidak tega menghancurkan hatinya. Apa yang harus aku lakukan kini? Bagaimana Tuanku Purbaya? Mengapa harus ragu? Mengapa harus menolak daging rusa surga yang disodorkan padamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hah? Percuma kau memanggilku balik. Setan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bocah tolong. Jadi dia menolak lamaranku itu, Pawon? Iya, Kakang. Dia menolaknya. Akan tetapi kelihatannya dia ragu, Kakang. Seakan-akan dia tengah diamuk oleh pilihan. Dasar bocah dungu, tolol. Sekarang begini saja, Adi Cengkar Pawon. Iya, Kakang. Apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai rencana pamungkas, dan aku harap kau mau membantu menyelesaikannya. Katakanlah rencana itu, Kakang. Aku akan siap membantu. Kek, bagaimana kabarnya Kakang Mas Purbaya? Duduklah, Mita. Duduklah. Adi Cengkar Pawon, biarlah untuk sementara rencana itu kita tunda dulu. Aku akan membicarakannya kelak. Baiklah, Kakang Amista. Rencana apakah, Kek? Rencana yang tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang dengarlah, Mita. Purbaya berbahaya sekali jika tidak mau menjadi suamimu. Oh, apakah dia menolaknya, Kek? Menurut Cengkar Pawon, dia kelihatannya ragu. Aku tidak akan membebaskannya jika dia tidak berjanji sebagaimana seorang kesatria dan juga seorang raja. Aku bahkan akan merencanakan membalaskan sakit hati ayahandamu yang terbunuh olehnya. Aku akan... Jangan, kakek tidak boleh menyiksanya. Kakek tidak boleh menghukumnya. Kakang Mas Purbaya tidak membunuh ayahandaku. Aku tidak percaya. Jangan siksa dia, Kek. Anak itu berbahaya sekali, Mita. Sangat berbahaya. Kukira justru sebaiknya ia dilenyapkan saja. Jangan. Kakek tidak boleh membunuhnya. Jangan, Kek. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak mau tinggal bersama kakek jika kakek membunuhnya. Jangan, Kek. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan kecurigaan kita adalah jika memang dia mau menikah denganmu. Tapi jika dia menolak, aku khawatir sekali. Aku khawatir, Mita. Karena itu, dia harus dilenyap. Jangan, Kek. Dia pasti mau menikah denganku. Dia adalah calon suamiku. Jangan bunuh Kakang Mas Purbaya. Seandainya itu bisa terjadi, aku akan bahagia sekali melihat kau berdampingan dengannya. Tapi jika tidak, ya, memang tidak ada jalan lain lagi. Tidak, dia pasti akan mau menikah denganku. Dia adalah calon suamiku. Aku akan bicara dengannya. Ternyata rencana Kakang Amista hebat sekali. Agaknya kali ini Raja Karangsedana itu akan takluk. Hati pemuda itu terlalu halus untuk berhadapan dengan wanita. Kita tunggu saja. Aku sendiri tidak terlalu yakin.
Purbaya, kau harus menikah denganku. Kau harus menikah denganku. Jika tidak, mereka akan membunuhmu. Tenanglah adik Paramita. Tenanglah. Jangan menangis lagi. Marilah kita bicara baik-baik. Tidak, Kakang Mas harus berjanji dulu untuk menikah denganku. Saat ini juga, di sini. Aku tidak mau Kakang Mas mati. Kakang Mas tidak boleh menolak semua ini. Mita, berhati-hatilah. Resi jahat itu kini tengah menyiapkan satu perangkap untuk kita. Tidak, Kakang. Tidak ada perangkap apapun. Kakek akan segera membebaskanmu begitu kau bersedia menikah denganku. Kakek tidak akan berdusta kepadaku. Aku berani mempertaruhkan semua ini dengan nyawaku. Katakanlah bahwa Kakang Mas setuju. Katakanlah. Bukankah kita telah dijodohkan sejak kanak-kanak? Aku masih ingat semua itu, Kakang Mas. Aku bersama-sama denganmu, naik di atas kereta kuda yang dihias indah. Apakah Kakang Mas melupakan keramaian itu? Kakang Mas melupakan semua ikatan jodoh itu? Ikatan jodoh yang telah dibuat oleh Paman Aji Konda, ayahanda Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas akan melupakannya? Tidak, Kakang Mas. Jangan Kakang Mas melupakannya. Dan Kakang Mas tidak boleh mati hanya karena itu. Tidak, Kakang Mas. Yang Agung, apa yang kini harus aku lakukan? Resi asing itu sangatlah licik, Paramita. Kau belum mengenalnya. Aku sudah mengenalnya, Kakang. Aku sudah mengenalnya jauh lebih lama dari Kakang Mas Purbaya. Dia sangat baik padaku. Dia kerap memberiku gula-gula ketika aku masih kanak-kanak. Dia begitu baik, Kakang. Kakang Mas tidak boleh menolaknya. Tidak boleh, Kakang. Sayang sekali, kau belum banyak tahu tentang siapa sesungguhnya Resi Amista. Sayang sekali. Jadi Kakang Mas ingin menolaknya? Kakang Mas tidak bersedia menerima lamaran itu? Kakang Mas ingin memutuskan ikatan tali perjodohan kita? Bukan begitu, adik Paramita. Baiklah, jika begitu, biarlah Kakang Mas mati saja. Aku tidak akan peduli. Biarlah mereka menyiksa Kakang Mas hingga puas. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli apapun yang akan mereka lakukan. Tidak, aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli. Aku harus berusaha secepat mungkin untuk dapat lolos sebelum semua akan menjadi semakin parah. Tenaga agaknya telah dibuatnya lenyap dengan totokan Resi Amista. Aku tidak boleh terlalu memaksakan diri. Aku harus berusaha perlahan-lahan. Iya, perlahan-lahan. Kosong. Tak ada sedikit pun tenaga yang tersisa dalam tubuhku. Aku harus terus berusaha perlahan-lahan. Entah berapa lama Raden Purbaya tenggelam dalam semedinya. Pemusatan pikirannya kerap terganggu dengan persoalan Paramita yang teramat membebani batinnya. Dan beberapa lama kemudian, kau kembali lagi, adik Paramita. Iya, maafkan aku, Kakang. Aku telah berlaku kasar. Aku telah memaksakan kehendakku padamu. Aku sadar Kakang Mas memang tidak mencintai aku.
Kakang Mas Purbaya hanya menyayangiku sebagaimana seorang adik. Maafkan aku, Kakang. Kakang Mas mencintai Kak Cempaka. Mencintai Kak Cempaka? Aku tahu Kakang Mas mencintai Kak Cempaka, karena aku telah mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Kakang Mas sendiri. Kau... Maaf Kakang Mas, aku telah mendengarkan pembicaraan Kakang secara sembunyi-sembunyi. Aku telah mencuri dengar ketika Kakang berbicara dengan kakek Mamang Kuraya di pinggir hutan. Maafkan aku. Aku ingin menolong Kakang, tapi aku tidak sanggup. Rencana kita yang gagal semalam pasti membuat kakek dan Ki Cengkar Pawon semakin memperketat penjagaan. Dan sebentar lagi di istana ini juga akan hadir sejumlah kekuatan dari hutan bambu Situraja. Kakang Mas, ini aku bawakan makanan. Makanlah, hari sudah siang. Terima kasih, adik Paramita. Makanlah, Kakang. Biarlah sekarang aku melayani Kakang. Aku ingin menebus dosa dan kesalahanku yang tadi pada Kakang. Kau tidak bersalah, adik Paramita. Biarlah, aku dapat makan sendiri. Aku belum lagi lapar. Tapi aku ingin sekali menemani Kakang. Aku ingin melayani. Aku ingin makan bersama-sama dengan Kakang Mas. Aku khawatir jika kelak terjadi sesuatu dengan diri Kakang. Aku ingin tetap berada di sini, tetap di sini menjaga Kakang Mas. Aku khawatir kakek akan membawa dan menyiksa Kakang secara diam-diam. Aku akan tetap di sini, Kakang. Kau tidak usah terlalu khawatir, adik Paramita. Nasib manusia pada dasarnya telah diatur oleh Yang Agung. Tenangkanlah hatimu. Iya, Kakang. Tapi aku tidak ingin Kakang Mas Purbaya diganggu oleh kakek ataupun siapa saja. Aku akan menjaga Kakang Mas Purbaya dengan taruhan nyawaku. Sudahlah, jangan terus menangis, Paramita. Ayo, temani aku makan. Mari. Raden Purbaya kembali melahap makanan yang dibawa oleh Paramita. Dan gadis manis yang teramat mencintainya itu menemaninya makan. Tanpa disadari dari atap genting, dua pasang mata memperhatikan tingkah laku sepasang remaja itu. Dan nampak bibirnya tersenyum dan matanya berbinar-binar. Setelah melihat keduanya melahap hidangan itu, keduanya segera melompat turun. Kali ini mereka tidak akan dapat menghindar lagi. Kenapa bukan aku saja, Kakang, yang Kakang berikan ramuan itu? Jika kau mau, aku akan memberikannya, Cengkar Pawon. Akan tetapi aku akan mengunci engkau di dalam kamar bersama-sama dengan seekor sapi. Aku ingin sekali melihat mereka. Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin mengecewakan muridku Paramita. Sekali tepuk dua persoalan ku kerjakan. Kulihat muridmu hanya sedikit makan. Apakah ramuan perangsang birahi yang Kakang letakkan di dalam hidangan itu juga akan bekerja dalam dirinya? Setitik ramuan saja terminum, tidak satu wiku pun, tidak satu pendeta pun yang dapat menguasai diri. Ramuan itu tidak hanya terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan saja, tetapi telah kulengkapi dengan mantra-mantra. Kita tunggu beberapa saat di sini. Kita lihat saja apa yang akan terjadi kemudian dan bagaimana sikap dari Purbaya. Sebenarnya, Kakak, ingin sekali aku mengintai adegan yang mereka lakukan itu, Kakak. Jangan terlalu keras kau tertawa. Reaksi ramuan itu belum bekerja. Jika sampai Paramita keluar, keadaan justru akan menjadi runyam. Diamlah. Baik, Kakak.
Terima kasih, adik Paramita. Sudahlah, kau boleh beristirahat. Tempat ini tidak baik untukmu. Terkurung, tertutup rapat. Biarlah, Kakang. Aku tetap dengan pendirianku. Aku ingin menjagamu di sini. Aku Paramita, ada apa dengan dirimu? Apakah kau haus? Ini, aku masih menyisakan sedikit air. Ini. Mana, Kakang? Berikanlah air itu padaku, Kakang. Paramita menyambar gelas dari tangan Purbaya, dan sekaligus tangan pemuda itu digenggamnya erat-erat. Dan dengan nafas yang terengah-engah, diciuminya tangan anak muda yang sangat dicintainya itu. Kakang Mas Purbaya. Aku. Ada apa dengan dirimu, adik Paramita? Lepaskan tanganku. Kakang Mas Purbaya. Kakang, tubuhku, Kakang. Tubuhku. Rasanya terbakar. Panas, Kakang. Raden Purbaya yang semula hendak melepaskan pegangan tangan Paramita, tiba-tiba saja merasakan hawa hangat yang menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Dan sebuah perasaan yang aneh tiba-tiba menyeruak di seluruh tubuhnya. Raden Purbaya merasakan kenikmatan yang tiada tara yang tersalur dari getaran tangan Paramita. Dan gelas yang terbuat dari tempurung yang tergenggam di antara kedua tangan remaja itu pecah dan hancur. Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas. Celaka. Apa yang telah terjadi dengan diriku? Kakang Mas Purbaya, peluklah aku. Tubuhku kini menjadi dingin, tidak tertahankan. Kakang. Raden Purbaya menyadari bahwa telah terjadi sesuatu dengan diri mereka. Karena itu, ia berusaha untuk menguasai dirinya, melawan kehendak birahinya yang kian tidak tertahankan. Yang Agung, tolonglah aku. Adik Paramita, kau dapat bergerak. Keluarlah, tinggalkanlah kamar ini. Adik Paramita. Kenapa aku harus meninggalkan kamar ini, Kakang Mas Purbaya? Kakang Mas, peluklah aku. Kakang Mas. Paramita, gadis yang teramat mencintai Raden Purbaya, sedikit pun tidak dapat menguasai dirinya lagi. Rangsangan birahi yang tidak tertahankan yang menggeluti seluruh bagian tubuhnya menyebabkan hilang segala penguasaan dirinya. Dan gadis itu segera menubruk Raden Purbaya yang masih sanggup untuk menguasai dirinya. Adik Paramita, sadarlah. Kakang, peluklah aku sekarang. Kakang Mas Purbaya. Kakang Mas, peluklah aku. Adik Paramita, sadarlah. Paramita. Sementara itu tidak jauh dari kamar tahanan Raden Purbaya telah terjadi sesuatu yang sangat mendebarkan. Tuan Amista. Tuan Amista. Kau dapat mencarinya di balik itu. Dia berada di sana. Tuan Amista. Tuan. Setan, siapa kau? Kau dadali bongkar. Iya, Tuan. Apa yang telah terjadi denganmu? Mengapa kau berteriak-teriak? Celaka, Tuan. Celaka. Ki sambar angin, Tuan. Dia hilang di dalam perjalanan. Hilang? Iya, Tuan. Pasukan dari hutan bambu Situraja
sudah tiba Ki Cengkar. Tapi Ki Sambar Angin hilang dalam perjalanan. Dan ketika kami tiba di gerbang kota raja, kami melihat Ki Sambar Angin tergantung dalam keadaan tidak berdaya. Apa kau bilang? Ki Sambar Angin tewas terbunuh? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi di sampingnya saya melihat seseorang yang tengah berdiri dan bergelak menantang Tuan Amista. Setan iblis dari kuburan mana yang berani menantangku? Awas, akan kubunuh orang gila itu. Cengkar, kau awasi kedua anak itu. Aku akan membereskan orang gila yang telah menantangmu. Segera saja Resi Amista melesat menuju gerbang kota Raja Kencana Wungu. Dan tidak beberapa lama Resi Amista telah tiba di gerbang kota Raja Kencana Wungu. Dan di tempat tersebut Resi Amista melihat sesosok tubuh yang tengah berdiri tegak di samping tubuh Ki Sambar Angin yang tergantung. Bukankah itu Prabu Sora? Oh, setan. Rupanya ia sudah kembali ke tanah Pasundan. Kita bertemu kembali, Amista. Aku tidak sangka kau kini menjadi semakin garang dan perkasa. Apa yang kau lakukan di Kencana Wungu ini? Kau mengganggu sakti Dewangga? Kukira kau tidak perlu mengetahui urusanku. Aku kini bukan lagi abdimu. Aku adalah seorang penguasa, dan kelak akan menjadi seorang penguasa besar yang jauh melebihi kekuasaan Galuh. Maaf, aku tidak dapat menghormatimu seperti dahulu lagi. Aku tidak perlu penghormatanmu. Aku menghargai kemajuan yang telah kau capai, Amista, dan juga semangat dan ambisimu yang besar. Ini kau tolonglah abdimu. Dengan sebelah tangan, Prabu Sora menyambar tubuh Ki Sambar Angin yang tergantung tak berdaya di sampingnya, dan kemudian melempar ke arah Resi Amista yang tegak berdiri di bawah pagar benteng kota raja. Apa yang terjadi dengan diriku, Kakak? Aku justru yang ingin bertanya padamu, Adi Sambar Angin. Apakah kau mengenal orang itu? Bukankah itu Prabu Sora? Iya, dia adalah Prabu Sora. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Aku mengejar sesosok bayangan yang mencurigakan dalam perjalanan kemari, Kakang. Dan tiba-tiba saja, apakah dia yang telah membuat aku tidak berdaya, Kakang Amista? Ya, mulai saat ini tingkatkanlah kewaspadaanmu. Jangan mudah diperdaya oleh seseorang. Baik, Kakang. Aku akan mematuhi pesan Kakang Amista. Nah, sekarang kau kembalilah. Kerjakan tugasmu. Para prajurit kita telah tiba di keraton. Baik, Kakang. Aku segera ke sana. Apa maumu menemuiku, Prabu Sora? Apakah kini kau sudah tidak lagi menganggap aku sebagai seorang sahabat sekalipun? Kau terlalu sombong, Amista. Barangkali kini kau telah memiliki satu pegangan untuk itu. Aku masih mengingat dengan surah abur-abur.
Kulihat dulu kau begitu tertarik dengan ilmu yang dikuasainya, lalu hilangnya engkau dari sisiku. Pastilah karena ilmu yang menarik hatimu. Apakah yang kau temui di desa Selogamping itu? Aku akan melihatnya. Baiklah, kau memang harus melihatnya agar tidak lagi memandang rendah kepadaku. Bersiaplah, Amista. Banyu Cakrabuana saat ini bukanlah satu ilmu yang luar biasa. Berhati-hatilah, Amista. Sikapmu membuatku tidak segan-segan untuk melancarkan seluruh aji simpananku. Resi Amista segera menerapkan aji rawa ronteknya. Dan beberapa saat kemudian, ia membiarkan dirinya dikepung oleh kekuatan dari aji Banyu Cakrabuana. Resi asing itu masih saja terkekeh tenang di antara bayangan maut aji Banyu Cakrabuana. Kau semakin hebat saja, Prabu Sora. Nampaknya kau akan segera dapat mengalahkan aku. Mana itu aji 5 bayang-bayangmu? Keluarkanlah. Aku ingin mencobanya. Tanpa aji itu pun kukira aku masih dapat menundukkanmu, Prabu Sora. Hati-hatilah kau. Sia sombong. Pukulan dari aji Banyu Cakrabuana tidak tertahankan lagi. Sebuah pukulan yang berkekuatan luar biasa menerpa pundak Resi Amista. Resi asing itu terlempar jauh dan darah pun memancar dari mulut dan hidungnya. Terlalu memandang rendah aku, Amista. Bangkitlah. Kita bertempur lagi. Belum puas rasa hatiku. Belum keluar keringat dari tubuhku. Mengapa kau sudah terlentang bagai bangkai? Ayo, bangkitlah, Amista. Resi Amista yang terjajar dan menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya masih saja memandang Prabu Sora dengan tersenyum. Dengan suara yang lemah, tawanya masih dapat didengar. Prabu Sora sesaat tertegun ketika melihat lawannya itu masih saja memandanginya dengan senyum mengejek. Iblis, setan neraka. Mengapa kau masih juga tersenyum-senyum di situ? Bangkit dan sembuhkanlah lukamu. Apakah pertempuran ini akan kau sudahi? Apakah pertempuran ini sudah kau anggap selesai? Mengapa berhenti, Prabu Sora? Apakah kau beranggapan kau sudah mengalahkan aku? Kau tidak akan dapat mengalahkan aku, Prabu Sora. Aku Amista adalah calon penguasa tanah ini. Mengapa kau melongo? Memandangku seperti itu, Baiklah, akan kusempurnakan kepuasan hatimu itu. Lihatlah ini. Resi Amista menyambar sebuah ranting kayu yang berada di sampingnya, dan dengan sekali ayun, dengan kekuatan tenaga saktinya, lengannya jatuh putus di samping kakinya. Darah seketika itu juga mengucur deras. Prabu Sora yang menyaksikan semua perbuatan Resi Amista ternganga tidak mengerti. Tetapi tidak lama kemudian jantungnya berdentang keras. Darahnya mengalir cepat. Raja yang telah kehilangan mahkota itu terkejut tiada terkira ketika melihat lengannya yang tergeletak di samping kaki Resi Amista itu melayang naik dan menempel di tempat asalnya.
Nyontek? Ya. Bagaimana Prabu Sora? Bagaimana? Apakah akan kita lanjutkan pertarungan kita? Apakah kau masih ingin mencoba sampai di mana kehebatanku? Aji 5 bayang-bayangku, kekuatan gaibku. Majulah. Majulah jika memang kau ingin mencobanya. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa. Agaknya iblis telah bersekutu denganmu, Amista. Kau memang memiliki kepandaian yang tinggi. Aku tidak akan mungkin mengalahkanmu saat ini. Tapi, kukira kau pun tidak akan mungkin dapat mengalahkan Aji Banyu Cakrabuanaku dengan mudah. Kau benar, Prabu Sora. Tapi peristiwa ini adalah satu catatan buatmu. Sebuah catatan khusus bahwa aku kini bukan lagi hambamu. Ya, kau bukan lagi hambaku, Amista. Tapi apakah kita tidak dapat bersekutu, berjuang bahu-membahu? Ya, kau dapat membantu. Aku kelak akan memberikan kembali Galuh kepadamu. Akan tetapi Pasundan seluruhnya berada di bawah kekuasaanku. Kecuali Galuh? Ya, kau boleh memiliki kembali Galuh dengan sepenuhnya. Akan tetapi kau harus membantu perjuanganku itu hingga selesai. Atau kau tidak perlu bersekutu denganku. Baiklah, aku terima semua usulmu itu. Tujuanku saat ini memang tanah Galuh. Sanjaya harus melepaskan Galuh padaku. Dan agaknya kita harus segera bergerak, Amista. Sanjaya saat ini masih berada di Mataram. Dia tengah memusatkan perhatiannya di tanah Jawa bagian tengah dan timur. Kau tidak perlu terlalu banyak mengaturku, Prabu Sora. Kau hanya perlu melaksanakan rencana-rencana yang telah kubuat, yang telah kuatur. Mari ikut aku ke Keraton Kencana Wungu. Sementara itu di dalam kamar tahanan, Raden Purbaya yang tengah berusaha menahan diri dari pengaruh ramuan perang Sang Birahi berusaha keras dengan tenaganya yang terbatas untuk mengatasi rangkulan dan pelukan Paramita yang tidak dapat lagi menguasai diri, hingga akhirnya dengan kekuatan yang tersisa Kakang Mas Purbaya! Kakang Mas Purbaya! marilah kita kembali menengok Cempaka yang telah lama kita tinggalkan. Pada malam itu, Cempaka yang berhasil memperdaya Ki Cengkar Pawon segera memutuskan untuk kembali ke Istana Kencana Bumi. Aku harus segera tiba di keraton, mencoba menyelidiki keadaan keluarga Baginda Sakti Dewangga. Tidak seharusnya aku kembali ke istana. Aku sudah mengetahui keadaan di sana yang cukup berbahaya. Aku tidak boleh kembali seorang diri. Aku akan mencari bantuan untuk mengembalikan situasi di keraton itu. Ya, aku tidak boleh bertindak sendiri, teramat gegabah. Tapi, kemana aku harus meminta tolong, mencari bantuan? Aku tidak mungkin kembali ke Karangsedana. Adik Purbaya sendiri telah berada di sekitar tempat ini. Kakek, haruskah aku usik ketenangan kakek dengan peristiwa ini? Keadaannya sangat mengenaskan sekali. Kakek sudah terlalu tua. Keadaan kesehatannya setelah pengobatan yang tidak tuntas sangat berbahaya sekali untuk wajah kemari. Tongkat merah. Oh ya, pengemis tongkat merah, Kakak Sariti.
kakek Pungkur dapat kumintai pertolongannya. Ya, aku akan mencari hubungan dengan anggota-anggotanya yang banyak tersebar di kota-kota besar. Ya, aku akan mencarinya di kota raja. Hup! Malam semakin larut. Di mana aku dapat mencari pengemis tongkat merah? Beberapa orang pengemis kulihat tengah pulas tertidur. Apakah aku harus mengganggu mereka? Atau sebaiknya kutunggu saja di sekitar tempat ini. Besok pagi aku akan bertanya pada mereka. Ya, sebaiknya aku beristirahat sebentar, tidur beberapa kejap. Mungkin besok aku harus menguras banyak tenaga. Kukira tempat ini cukup aman. Hei, itu ada seorang pengemis yang masih terjaga. Apakah dia anggota tongkat merah? Mustahil. Jika anggota tongkat merah, untuk apa dia mengais-ngais tempat sampah itu? Seperti pengemis kebanyakan. Tapi tidak ada salahnya jika aku coba bertanya padanya. Kisanak, bolehkah aku sedikit bertanya padamu? Boleh, tentu saja boleh. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Nama jalankah atau... Tidak, Kisanak. Aku ingin bertanya tentang dirimu. Tidak salahkah pendengaranku tentang diriku? Tentang aku seorang pengemis. Kau hendak bermain-main denganku malam-malam seperti ini? Tidak, Kisanak. Aku ingin sekali bertemu dan meminta pertolongan dari Ki Parang Pungkur. Apakah kau bisa membantu? Ki Parang Pungkur? Siapakah dia, Kisanak? Aku tidak mengenalnya. Oh, apakah dia juga seorang pengemis seperti aku? Ya, sudah jika memang kau tidak mengenalnya. Ketahuilah, namaku Cempaka. Aku ingin sekali bertemu dengan beliau untuk sebuah urusan yang sangat penting. Ya, atau setidak-tidaknya Kakak Sariti. Sayang sekali aku tidak mengenalnya. Aneh. Bertanya pada seorang pengemis dan meminta tolong pada seorang pengemis. Pakaianmu seperti pakaian dayang istana, tapi mau berbicara dengan seorang pengemis seperti diriku. Sayang sekali, Nona manis. Biarlah, besok pagi saja aku dapat dengan jeli dan cermat mengawasi dan mencari anggota tongkat merah. Sebaiknya aku tidur saja di bawah pohon itu. Aku harus menemukannya besok pagi. Dan setelah itu baru aku mencari kesempatan lagi untuk memasuki istana. Ada apa kau mencariku, Cempaka?
Kakek Pungkur, bagaimana kakek mengetahui bahwa saya mencari kakek? Angin malam itu yang memberitahukan aku. Oh iya, ya, pastilah pengemis yang tadi malam itu anggota Tongkat Merah. Bukankah begitu, Kek? Iya, kau benar. Dia adalah salah seorang muridku. Ada apa kau mencariku? Apakah ada persoalan penting? Iya, saya hendak meminta bantuan, Kek. Bantuan? Bantuan apa? Keraton Kencana Wungu saat ini berada di dalam kekuasaan Resi Amista. Apa kau bilang? Resi Amista menguasai Kencana Wungu? Benar, Kek. Benar. Resi Amista bersama-sama dengan beberapa tokoh lainnya kini berada di keraton itu. Apakah kau berkata benar? Kau bersungguh-sungguh, Nona Cempaka? Cempaka kemudian menceritakan semua yang diketahuinya tentang keraton Kencana Wungu, tentang Baginda Sakti Dewangga yang tidak lagi mempunyai perbawa karena keluarga menjadi tanggungannya, juga tentang Raden Purbaya yang ditawan tetapi berhasil meloloskan diri. Dan Cempaka juga menceritakan tentang Paramita yang ikut terbawa-bawa karena pengaruh dan hasutan Resi Amista. Jadi Prabu Purbaya sudah berhasil melarikan diri, begitu? Oh, aneh. Mengapa orang-orangku tidak melihatnya tadi malam? Jika Raden Purbaya yang tertatih-tatih meninggalkan istana. Saya kira kini ia tengah bersembunyi, Kek. Aku mohon, Kek, kakek dan anggota Tongkat Merah mau menolongnya jika kelak bertemu dengannya. Iya. Aku pasti akan menolongnya. Iya, itu pasti. Tapi jika memang benar ceritamu itu, mengapa kau tidak meminta pertolongan gurumu, Mamangku Raya? Karena pada saat ini hanya beliaulah yang dapat menahan keangkaran murkanya itu. Keadaan kakek saat ini tidak memungkinkan untuk bertindak menghadapi Resi Amista. Loh, ada apa dengan Mamangku Raya? Sewaktu-waktu kakek Mamangku Raya dapat terserang oleh rasa panas dan sakit yang sangat hebat. Dan bila mana serangan itu datang, kakek tidak akan dapat menguasai diri lagi. Aku khawatir melibatkan kakek dalam peristiwa ini. Lalu, apakah yang akan kau kerjakan sekarang, Cempaka? Aku akan kembali ke istana Kencana Wungu. Aku akan menyelidiki keluarga Baginda Sakti Dewangga. Dan sebelumnya, aku akan berkeliling ke Utaraja hingga hari gelap untuk mencari Prabu Purbaya. Cempaka, biarlah urusan pencarian itu anggotaku yang mengerjakannya. Kau uruslah hal yang lain. Anggotaku banyak tersebar hampir di setiap pelosok Utaraja. Baiklah. Akan tetapi aku juga harus menunggu hari gelap untuk dapat masuk kembali ke dalam istana itu. Oh iya. Aku pergi, Kek. Iya. Berhati-hatilah. Terima kasih, Kek. Cempaka berkeliling kota raja hingga siang hari, dan ia melihat kehadiran pasukan Resi Amista dari hutan bambu Situ Raja. Dan ia pun sempat menyaksikan pertempuran antara Resi Amista dengan Prabu Sora di gerbang kota raja. Celaka, mereka kembali bergabung. Akan sangat berbahaya sekali. Kakek Pungkur benar. Malah kini dengan hadirnya Prabu Sora, kakek Mamangku Raya pun mungkin akan mendapat kesulitan menghadapi mereka. Berbahaya sekali keadaan di dalam keraton Kencana Wungu. Tapi aku harus kembali ke sana. Aku khawatir adik Purbaya tidak berhasil melarikan diri. Tapi aku akan menunggu hari gelap.
Mudah-mudahan Bibi Dayang itu akan datang kembali ke kedai makanan. Aku akan menunggunya di sana. Di kedai makan itu, Cempaka kembali menunggu kedatangan Bibi Dayang. Setelah beberapa saat menunggu, itu dia Bibi Dayang sedang menuju ke kedai ini. Sebaiknya aku hadang saja dia di luar kedai. Dengan tergesa-gesa, Cempaka membayar harga makanan yang dimakannya. Dan kemudian, beberapa tombak dari kedai itu menghadang Bibi Dayang Istana Kencana Wungu. Bibi! Cempaka, aku khawatir sekali. Aku khawatir kau mendapat celaka, Cempaka. Kemarilah, Bi. Kita mencari tempat yang sepi. Bi, apakah Bibi mengetahui tentang seseorang yang dikurung di dalam kamar tahanan? Seseorang yang dikurung? Tentu maksud Cempaka orang itu. Ya, orang itu. Orang itu siapa, Bi? Apakah Bibi mengetahui, mengenal? Tidak Cempaka. Hanya beberapa saat setelah Cempaka menghilang, penjaga daerah terlarang itu memanggil seluruh penghuni istana dan memaki juga memarahinya, termasuk juga junjungan kami. Jadi tahanan itu berhasil melarikan diri? Iya, demikianlah yang saat itu terjadi. Tapi beberapa saat kemudian kami melihat mereka kembali memasuki kamar tahanan itu. Dan kemudian kami membuat makanan tambahan untuk 2 orang yang dihantar ke dalam kamar tahanan itu. Ya, bahkan keesokan harinya kembali seperti biasa, Nona yang galak itu yang mengantarkan makanan ke dalam. Kau katakan Nona itu yang... Jadi Nona itu masih ada? Iya, tentu saja masih ada, Cempaka. Ada apa? Celaka. Rupanya keduanya tidak berhasil melarikan diri. Agaknya ada seseorang yang berhasil merintanginya. Resi Amistaka. Ada apa, Cempaka? Mengapa kau jadi melamun seperti itu? Bi, bisakah aku kembali masuk ke dalam istana itu? Tentu saja. Marilah, Bibi sudah ikhlas dan pasrah untuk menerima apapun yang terjadi pada diri Bibi demi junjungan Bibi. Ayo, mari kita masuk ke istana. Terima kasih, Bi. Bibi tidak perlu terlibat terlalu jauh. Bibi cukup mengantarkan saya memasuki gerbang. Iya, Cempaka tidak perlu khawatir. Semua sudah beres. Penjaga gerbang dan juga pengawal dalam sangat baik pada Bibi. Ayo, mari. Beberapa saat setelah beristirahat di dalam kamar Bibi Dayang, Cempaka keluar dan mencoba untuk menyelidiki kamar tahanan Raden Purbaya. Menurut Bibi Dayang, batas daerah terlarang itu sampai pada batas taman kecil ini. Tidak ada seorang pun penjaga di sekitar tempat ini. Aku akan mencoba untuk terus ke dalam kamar tahanan adik Purbaya. Beruntung aku sempat mengetahuinya, dibawa oleh adik Paramita semalam. Hai, tunggu! Mau kemana kau? Celaka, rupanya penjaga itu bersembunyi. Beruntung aku belum melesat mempergunakan kecepatan gerakku. Tapi jika tidak, tentu habislah aku. Siapakah engkau? Mengapa kau berada di tempat ini? Saya adalah dayang istana ini, Tuan. Apakah Tuan tidak mengenal saya? Rasa-rasanya aku belum mengenalmu. Tadi malam saya mengantarkan nona muda ke dalam sana, membawa makanan. Iya. Tapi sebelumnya aku tidak pernah melihatmu. Tuan mungkin kurang perhatian.
Tuan baru beberapa hari di tempat ini. Kurang perhatian. Aku kurang perhatian pada gadis cantik engkau. Mana mungkin. Kau mencurigakan sekali. Kau pastilah bayangan yang mengecohku tadi malam. Bayangan? Iya. Saya tidak mengerti maksud Tuan. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya adalah dayang istana ini. Jika kau membohongi aku, kau akan merasakan akibatnya, anak manis. Pengawal, kemari. Iya, Tuan. Pengawal istana itu yang akan menjadi saksi dan penentu nasibmu. Celaka. Tentu ia akan menanyakan pada pengawal itu siapa sesungguhnya aku. Terpaksa aku harus melawan. Dan, Dewata, gagallah sudah semua rencanaku. Pengawal, kau lihat wanita ini. Kau perhatikan baik-baik. Apakah kau mengenalnya? Apakah dia benar-benar dayang istana ini? Cempaka telah bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan kilat. Dan matanya mulai liar mencari jalan untuk meninggalkan istana Kencana Wungu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Cempaka di Keraton Kencana Wungu? Dan bagaimanakah nasib Paramita dan juga Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Sampai jumpa.